Halo semuanya, selamat datang di Zeros Media bersama saya Rindu Rifatwa yang akan menemani kalian di episode kali ini dan kali ini saya ditemani oleh salah satu teman kita, debater, juga mahir dalam bahasa Arab, prestasinya udah di mana-mana, Firdaus Ulul Absor. Halo gitu. Gimana kabarnya, Us? Pada Kak Rindu Rifatwa. Alhamdulillah baik. Itu gimana ya Kak Fatwa? Alhamdulillah, kamar aitum. Sekarang lagi sibuk ngapain aja, Us? Sekarang lagi ikut bimbel. Bimbel apa itu? Belajar. Bimbel apa itu? Oh, kamu sekarang kuliah? Kuliah lagi kuliah, persiapan kuliah ke Azhar itu. Subhanallah. Kapan mau berangkat, Syekh? Masih belum ada kepastian, nunggu visa belum keluar. Wis, gaul. Tapi kira-kira bulan apa tuh yang mau berangkat? Januari kan. Januari. Ya, tahun baruan di sini ya, tapi ya. Baru di sini ya. Oh iya, sip. Sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu nih. Orang-orang mungkin nanya kan gitu. Mungkin kalau teman-teman dari kita ada yang tahu, ya pasti tahu lah. Siapa sih nggak tahu Firdaus Ulul Absor gitu. Tapi orang lain di kita ini, nanya, mungkin ada yang nanya gitu, siapa sih dia nih narasumbernya gitu. Nah mungkin bisa diperkenalkan dulu sebelumnya. Oke, perkenalkan. Nama saya Firdaus Ulul Absor, asal Bangkalan, Pulau Madura. Kemudian saya lulusan dari Universitas Islamiyah Alamin Perenduan tahun 2019. Oke, sip kabar. Nah kan kita di sini pengen ngebahas tentang apa yang lagi jadi minatnya kamu nih dari tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, saya pengen tahu sebelumnya nih. Kan saya nggak tahu nih ya. Kan kita beda tongkrongan kan ceritanya gitu kan. Cuma nanya nih, awal kali kamu kenal sama dunia perdebatan itu gimana? Awal kali itu event kebahasaan, event alamin tingkat jauh, itu kan 11. Ketika itu 3 LS, kemudian dilanjutkan dengan event kebahasaan dalam rangka memperingati 64 tahun Amin atau 8 Windu. Saya gugur sebagai peserta di penyisihan ketika itu. Oh, tunggu, saya coba ingat dulu. Yang final di itu bukan di Musola Tafid bukan? Iya, di Musola Tafid. Oh iya, bareng siapa aja itu? Ketika itu biasanya saya Ahmad Riyadi dan Ilman Faris. Wih. Musuhnya siapa? Masih ingat? Utusan dari Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Wah, tetangga. Itu tadi awal kali ya kamu akhirnya suka sama dunia debat. Prestasi kamu pertama apa sih? Yang emang kamu benar-benar dapat prestasi di sana gitu? Yang dapat juaranya gitu? Karena ya prestasi pertama. Iya. Alhamdulillah juara debat Gazet atau Gebiar Hasanah Arab. Yang kelima yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu pada tahun 2017. Ketika itu saya masih kelas 5 atau 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 11 ya? Ini mungkin sinyal lagi nggak bersahabat sinyalnya. Iya. Sama sih ya. Ya emang kamu udah berapa kali ikut lomba di debat ini? Untuk berapa kalinya ya, alhamdulillah ikut lomba sebanyak 6 kali. 6 kali? 6 kali ya. Dari tahun berapa? 6 kali dari tahun 2016, dari 8 Windu tadi yang saya jelasin, dari 60 tahun lalu. 16, 17, 18, 19, 20. Kamu 5 tahun itu cuma 6 kali, Us. 6 kali ya. Saya kira setahun 2 kali, setahun berapa kali gitu. Berarti ini setahun sekali ya kira-kira ya? Kurang lebih seperti itu. Wow. Ya banyak. Ibunya itu yang saya hitung 6 kali itu saya yang bisa silahkan keluar pondok lah istilahnya. Kalau di dalam pondok sendiri ya banyak. Ya sering, jangan dihitung lah. Nah,
biar semakin kredibel nih, prestasi terbesarnya kamu deh. Boleh disombongin di sini gitu. Alhamdulillah, pada tahun 2018 Ya. juara satu lomba ihtifal. Ihtifal ini ajang atau event yang diselenggarakan oleh Universitas Sains Islam Malaysia tingkat ASEAN. Mungkin kamu kan bahasa iya, debat juga iya. Yang dulu kamu pelajari itu bahasa dulu apa debatnya dulu? Untuk yang saya pelajari awal kali itu adalah bahasa, kemudian diiringi dengan strategi perdebatan. Jadi awalnya memang bahasa dulu. Oh gitu. Tapi salah nggak kalau semisal ada orang yang belajar debatnya dulu baru belajar bahasa Arabnya? Nggak salah, nggak salah. Tapi itu hanya strategi saya saja. Oh. Jadi caranya saya gimana? Ya belajar bahasa dulu. Belajar bahasa, tata bahasa bagaimana, mufradatnya seperti apa, usulubnya, gaya bahasanya, baru pas ke strategi. Oh, berarti kamu bahasa dulu ya yang diawali? Iya, Nah. bahasa dulu. Ada tips gak atau cara buat ngafal kosakata bahasa Arabnya? Untuk menghafal kosakata, saya mempunyai 2 tips ya. Mungkin bisa saya share di sini. Ya. Tips pertama itu, yang pertama itu mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa yang telah kita dengar. Mempraktekkan langsung. Jadi mempraktekkan langsung. Misalnya kita dengar mansub, kata mansub. Mansub kan artinya seluruh. Nah, setelah kita mendengar, setelah kita hafal, itu langsung kita praktekkan secara lisan. Demikian. Nah, untuk tips yang kedua itu menulis apa yang telah kita dengar, kemudian menghafalkannya. Setelah itu praktek secara lisan. Perbedaannya Ya. tidak banyak, hanya menulis dan tidaknya. Di tips pertama itu tidak menulis, tips kedua itu menulis. Jadi itu. Nah, ada 2. Yang pertama mempraktekkan secara langsung, mempraktekkan secara lisan apa yang telah kita dengar. Yang kedua menulis apa yang telah kita dengar, kemudian mempraktekannya. Kalau kamu tahu atau kamu mungkin ngerawang gitu, mungkin ada berapa kosakata dalam bahasa Arab yang udah kamu hafalin selama ini? Bila dikira-kirakan, kan tentunya tidak tahu pasti. Bila dikira-kirakan kurang lebih ada antara 1000 sampai 1500 kosakata yang telah dihafal. Wow, banyak ya. Itu dalam kurun belajar berapa hari itu? Berapa tahun? Tentu dari awal saya masuk pondok, yaitu pada tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Nah, oh iya, saya sering lihat Instagram kamu kan, postingan Instagram kamu tentang Lughatul Jamilah itu apa? Lughatul Jamilah itu sebuah organisasi yang saya pribadi masuk di dalamnya, diajak ketika kurang lebih 3 bulan yang lalu. Hah? Itu atas dirian siapa itu? Apa? Siapa yang mendirikan itu? Yang mendirikan itu kawan kami, bukan kawan kami itu, bukan alumni Alamin. Ada kawan kami asal Jember. Saya pribadi ditarik. Alhamdulillah saya dapat bergabung di situ. Oke. Ada berapa orang dari lulusan kita? Untuk alumni Alamin pribadi ya, saya pribadi. Lainnya alumni pondok lain. Jadi bukan Alamin. Perwakilan. Terima kasih sudah diwakili. Oke. Karena tadi udah ngebahas tentang bahasanya, sekarang saya coba pengen nanya di sudut dari debatnya gitu. Ada nggak sih tips atau cara gitu untuk mematikan argumentasi lawan gitu? Tips untuk mematahkan atau mematikan argumen lawan itu ada 3 kurang lebih. Yang pertama, memahami betul tema perdebatan. Memahami betul tema perdebatan. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh pembicara di setiap lawan. Kan ada 3, pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Setiap pembicara di lawan ini kita dengarkan dengan seksama. Iya. Tips yang ketiga, ini berurutan ya. Kemudian tips yang ketiga adalah mencari celah kekurangan dari argumen lawan. Nah, setelah kita mendengarkan apa sih
celah kekurangannya apa, kecacatannya apa, kita tulis, kita bantah. Oh, susah ya? Itu memerlukan keterampilan yang mendasar di bidang logika. Keren. Logikanya main emang. Berarti debat itu berhubungan dengan kecepatan ya? Tentu ya. Terlebih kita diberi waktu oleh moderator. Kadang ada yang diberikan 5 menit, 7 menit. Nah kalau misal kayak saya yang otaknya lemot gimana? Bisa dilatih. Bisa. Jadi ketika persiapan itu Oke. bisa dilatih. Oke, siap. Saya nanti mau belajar. Tapi pernah nggak sih kamu pernah dimatikan argumentasinya sama lawan gitu? Untuk argumen kami yang dimatikan, yang dipatahkan sama lawan itu pernah. Pernah. Ketika itu pertandingan final debat bahasa Arab di Yogyakarta. Di event FBB Festival Budaya dan Bahasa, itu di final dengan judul Majelis Mendukung Pembentukan Pengadilan HAM di ASEAN. Dipatahkan argumen kami itu sama lawan. Itu final sudah? Final, iya final. Wow. Alhasil juara 2. Aduh, kasihan. Iyalah. Kan kamu sering ya, berarti kamu punya banyak pengalaman. Artinya karena kamu punya banyak pengalaman, kamu berarti banyak ngikuti event-event ya? Alhamdulillah. Motivasi apa yang bikin kamu untuk akhirnya terus-terusan ikut event gitu? Oke, motivasi saya yang ada 2. Yang pertama, membuka wawasan pengetahuan umum bagi saya di banyak bidang. Ekonomi, politik, budaya, kesehatan, pendidikan. Yang mana wawasan ini tidak hanya di tingkat nasional tapi di tingkat internasional. Iya. Itu motivasi saya, membuka wawasan umum. Motivasi yang kedua saya adalah memperkaya pembendaharaan kosakata saya di aspek-aspek yang saya lombakan, di bidang-bidang yang saya lombakan, di tema perdebatan yang saya lombakan. Itu 2 motivasi saya. Berarti kan dari banyaknya event nih. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya penasaran ketika kamu di Malaysia dulu. Kan kalau saya lomba, misal saya lomba pramuka, saya ketemunya ya paling sama Nurul Huda, sama Bata-Bata gitu, sama Darul Ulum gitu. Tapi kamu nih kan di Malaysia nih ya, internasional. Kamu berarti ketemu lawan tuh dari Singapura gitu. Jadi keren aja gitu. Oh, saya kemarin kalah sama orang Singapura gitu. Gimana tuh? Ya, kayaknya seru deh gitu. Ketemunya tentunya bukan hanya utusan dari Indonesia ketika itu 2. Yang pertama Pondok Pesantren Al-Amin pribadi, yang kedua itu Pondok Pesantren ada di Malang itu yang sekarang sudah go internasional. Pondok pesantren sudah go internasional. Saya lupa pondoknya, nah itu cuma 2. Nah, jadi ketika di situ lawan kami bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari tuan rumah pribadi Malaysia. Ada Brunei, ada Singapura juga. Namun yang sering kami jumpai adalah tuan rumah sendiri, utusan dari tuan rumah. Tapi kamu gentar nggak sih ngeliat orang musuh-musuh dari negara lain gitu? Tentu awalnya gentar, jujur. Saya pribadi awalnya gentar. Namun ketika sudah lewat satu babak kan itu ketika itu babak penyisihan ada 6 kali pertandingan. Ketika lewat 1 kali pertandingan, saya lihat oh ini sama seperti event yang saya ikuti di Indonesia. Jadi walaupun tingkatnya ASEAN, suasana perdebatan ya, ada suasana perdebatan. Suasana perdebatannya tidak jauh berbeda dengan ketika saya bertanding di tingkat nasional di Indonesia dulu. Karena saya melihat tidak ada perbedaan jauh. Ya, saya biasa saja sudah. Di pertandingan kedua biasa. Oke, boleh. Keren. Awalnya jujur gentar. Oke. Nah, kan kamu udah ngantongin ya, kayak semacam portofolio untuk bisa nyampe kemana-mana kan. Kamu punya portofolio di menang lomba juara 1 di Malaysia, terus kamu juara 1 di Malang, juara 1 di Jogja kan ya. Nah, kira-kira dari beberapa apa yang kamu punya sekarang nih, ada nggak sih prospek untuk hidup kamu sendiri gitu? Prospek atau harapan untuk hidup saya pribadi adalah memperluas ya. Saya ingin memperluas wawasan saya
bukan hanya terpaku pada wawasan keislaman, wawasan kesyariatan, keakidahan, kebahasa Araban, tapi mengembangkan pengetahuan saya di bidang umum. Politikkah, ekonomikah, budayakah, pendidikankah? Kan kamu tadi di awal bilang kamu kuliah ya? Kuliah di mana? Ya. Alhamdulillah sekarang nama saya sudah tercantum sebagai nama mahasiswa Al-Azhar Mesir. Namun belum ada, kami belum berangkat karena visa masih belum turun. Tapi alhamdulillah nama kami sudah tercantum sebagai mahasiswa Al-Azhar. Oh, kamu di Al-Azhar sendiri apa ada teman kita yang lain? Alhamdulillah kurang lebih ada 6 orang dari kawan kita. Dari Madura sekitar 4 orang, kemudian di luar Madura ada 2 orang. Subhanallah, subhanallah. Nah, apa mungkin apa namanya prestasi kamu di Malaysia kemarin itu yang membantu kamu masuk Al-Azhar atau enggak sama sekali? Bila secara umum ya jelas. Secara umum jelas karena ketika semua pertandingan debat saya, entah itu di Malaysia atau di Indonesia, itu sangat membantu saya dalam keterampilan berbicara. Yang mana keterampilan berbicara ini dibutuhkan oleh saya ketika tes masuk kuliah di Al-Azhar dulu itu. Jadi ada 2 tes tulis dan tes lisan. Di tes lisan itu alhamdulillah saya sangat terbantu dengan keterampilan berbicara saya yang saya dapat dari pertandingan debat. Oh iya. Oke, benar. Oke. Nah, sekarang kan kamu udah nggak bergantung sama lembaga ya? Ya. Ya, kecuali Al-Azhar tadi. Nah, masih sempat ikut event-event itu nggak? Karena tidak terikat dengan lembaga, otomatis saya jarang mengikuti event-event lomba. Alhamdulillah pernah. Kemarin pernah, tapi hanya sekali. Sekali itu. Oh iya. Nah, oke. Buat teman-teman yang baru mulai nih di dunia perdebatan, apa aja mungkin yang harus disiapin sama teman-teman ini? Persiapan yang pertama itu pengkayaan bendahara kosakata. Jadi maksudnya kita harus bagi pemula ya memperbanyak kosakata. Itu hal dasar. Iya. Kebutuhan dasar bagi seorang debater. Yang kedua adalah penguasaan keterampilan berbicara atau istilahnya dalam dunia pendidikan adalah maharatul kalam. Keterampilan berbicara. Iya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah keterampilan dasar dalam berlogika. Karena dalam berdebat itu nanti kita dituntut untuk membenturkan argumen kita dengan argumen lawan sehingga ditemukanlah cara atau strategi dalam mematikan argumen lawan. Jadi ada 3. Oke. Tapi mereka yang baru mulai ini kalau pengen mengasah debatnya mereka bagusnya dari mana sih? Kan kalau saya kan dulu pernah ngeliat kamu ketika ngaji itu loh. Ya kan. Kalau teman-teman ini gimana? Ya, jadi bila seseorang telah memiliki kapasitas bahasa Arab yang sudah baik, maka dia hanya membutuhkan keterampilan dasar dalam berlogika seperti yang saya katakan tadi. Ya banyak hal, dengan banyak membaca buku, dengan banyak mendengarkan debater yang sedang bertanding. Nah itu. Jadi hanya membutuhkan sedikit saja, berbeda dengan seseorang yang memang masih belum mengetahui atau belum memiliki dasar bahasa Arab. Oh iya. Tapi kalau semisal ada nih yang ngeles gitu. Enggak, saya pengennya debaternya jadi debater bahasa Indonesia aja. Gimana? Oke, nah yaitu keterampilannya atau kebutuhan mendasar itu keterampilan dasar dalam berlogika. Adapun persiapan argumen, kemudian bagaimana cara kita tampil di halayak umum itu bisa dipersiapkan dari banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak membaca. Jadi seperti halnya misalnya dalam lomba debat bahasa Indo ya, kita dapat judul seperti yang final tadi, yaitu majelis mendukung pembentukan HAM, pembentukan pengadilan HAM di ASEAN. Untuk argumen pribadi itu
bisa kita dapatkan dari persiapan sebelum lomba itu. Ya, jadi kita coba cari apa sih? Misalnya kita ingin ada di pihak pro. Apa argumen yang tepat? Nah, itu bisa kita cari-cari. Adapun keterampilan dasar logika, nah itu yang perlu kita gali. Berarti Bagaimana kata cara kuncinya, membenturkan argumen kita dengan argumen lawan? berarti kata kuncinya adalah keterampilan berlogika ya? Ya, Oke, sip. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Ini kita keluar dari topik perdebatan dan bahasa Arab. Saya pengen nanya, sekarang kan kamu mungkin udah ada di zona nyaman kamu nih. Terus ada nggak sih rasa untuk keluar dari zona nyaman kamu sendiri? Ya mungkin menurut kamu tuh belum tentu nyaman gitu. tentu saya sekarang lagi berada di posisi zona nyaman ya. Tentu saya ingin sangat sekali ingin keluar dari zona nyaman ini. Saya ingin sibuk-sibuknya saya dalam membaca itu lahir kembali. Dalam hal ini tentu dalam bidang debat ya. Karena dalam bidang debat, dalam suasana pertandingan debat, kami sangat benar-benar dituntut untuk banyak membaca. Sangat ingin keluar dari zona nyaman saya. Jadi menurut kamu perlu nggak sih keluar dari zona nyamannya kamu? Perlu. Tapi kan belum tentu nyaman itu zona nyamannya kamu. Iya, walaupun di zona tidak nyaman nanti itu saya merasa kesusahan atau kesulitan, saya tetap berusaha. Saya tetap berusaha untuk menyamankan suasana saya. Demikian. Oke. Yaudah, mungkin saya pengen ngasih kesempatan buat kamu untuk bertanya. Saya ingin bertanya ya. Ini umum atau pertanyaan seputar debat? Terserah, asalkan masih bisa saya jawab aja gitu. Bagaimana cara kita menemukan bakat diri kita? Karena sampai sekarang jujur, saya masih belum tahu pasti bakat yang saya miliki itu apa. Saya tanyakan kepada Anda. Waduh. Bakat. Mungkin bakat itu berawal dari hobi aja sih. Kalau misal kamu punya hobi mancing, ya berarti bakatnya kamu mancing. Tinggal dari hobi yang kamu punya, kamu galih lagi, kamu pelajari lebih lagi, ya itu udah bisa jadi bakatnya kamu gitu. Jadi dari hobi ya, kita ketahui bakat kita dari hobi. Ya. Kamu punya hobi? Untuk hobi punya, alhamdulillah. Nah, apa itu? Hobinya bermain atau olahraga bulu tangkis itu, badminton. Bisa. Bisa lah, bisa. Jadi bakat itu. Tapi bakatnya kamu udah kelihatan sih. Bakat debatnya. Iya. Ya. Ya, secara tidak langsung memang hobi saya berdebat. Iya. Iya, itu tahu. Oke, kita masuk ke penutup. 5 tahun yang akan datang, video ini akan ditonton sama bukan. Salah. 5 tahun yang akan datang, video ini akan tetap ada di YouTube. Seandainya 5 tahun lagi kamu nonton video ini, apa yang mungkin kamu katakan untuk kamu di 5 tahun yang akan datang? Ketika saya di 5 tahun yang akan datang melihat video ini di YouTube, saya akan berkata bahwa terjunnya saya di dunia perdebatan sangat memberikan kontribusi yang sangat besar pada intelektual dan karakter saya. Udah. Jadi itu ya untuk Firdaus 5 tahun yang akan datang. Oke, mungkin itu aja sih. Ya lumayan berilmu sih saya jadinya sekarang. Lumayan jadi tahu debat itu seperti apa. Dan ada beberapa cerita-cerita pengalaman kamu yang mungkin dulu belum sempat saya tanyakan ke kamu dan sekarang bisa saya tanyakan. Dan ya debat itu agak susah sih menurut saya ya. Tapi ada gampangnya juga. Tapi asiknya, serunya kita bisa jadi lebih kritis sih. Bener gak? Iya. Ya, itu yang saya suka dari debat itu, bisa ngasah kita jadi lebih kritis lagi. Yaudah, mungkin itu aja. Oh ya, Firdaus minta tolong dong. Apa? Minta tolong apa? Suruh teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Oke, siap. Pakai bahasa Arab kalau bisa. Channel Zeros Media ya. Oke. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Fi hadhil fursah nawaddu
أن نرحب أو ندعوكم جميعا أن تشاركوا هذه القناة قناتنا زروس ميديا في قناة يوتيوب. وكذلك لا تنسوا بإضغط أو بضغط لايك هكذا. وكذلك المشاركة بلغتنا الإندونيسية بمعنى subscribe. Oke, sip. Oke, keren. Oke, makasih Us.